Silakan Pak Satar. Sudah, Bu. Pak Salam. Sadam kayaknya backgroundnya bermasalah. Coba nggak pakai background dulu. Boleh, Bu, boleh. Hilang-hilang wajah Bapak Udah, Bu, udah. Udah, kita mulai Pak Sadam. Boleh, Pak, boleh. Oke. Eh, kita mulai ya, Bu Lena. Yang terakhir, kayaknya lebih semangat nih yang terakhir, Bu Lena. Entahlah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sadam, materinya apa, Pak? Materiku, Pak, rukun iman, Pak. Kenal rukun iman. Iman ya. Nah, apa CP dari pembelajaran Bapak ini? Capaian pembelajarannya, Pak, mengenal rukun iman kepada Allah melalui Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang agung. Hmm, Dikenal rukun iman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang agung. Ya, Pak. Rukun iman itu ada 6 ya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Jadi dari rukun iman itu yang 6 itu yang diambil berarti nomor 1 ya, Pak. Iya, Pak. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Dari Asmaul Husna yang dimaksudkan itu apakah yang 99 atau ada pembatasannya, Pak? Oh, dengan Asmaul Husna Al-Khaliq dan Al-Ahad, Pak. Maha Pencipta, juga Maha Esa. Al-Khaliq. Sama Al-Ahad. Oh, Maha Pencipta dan Maha Esa, Pak. oke. Itu yang milih materi itu Bapak apa dari kurikulum? Saya memilih materinya, Pak. Memilih materi Al-Khaliq dan Al-Ahad. Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Hmm. Kenapa itu dipilih? Oh, karena untuk apa, Pak? Ke peningkatan peningkatan kualitas belajar siswa di SD 037 Tanggabosi mengenal rukun iman, Pak, melalui Asmaul Husna dan ciptaan-ciptaan Allah itu, Pak. Karena masih kurangnya latar belakangnya, Pak, karena kurangnya membaca anak di SD itu, Pak. Itu kelas 1. Kurang membaca. Iya, Pak. Tapi fokus Bapak kan bukan pada membaca, tapi untuk mengenal Allah melalui Asmaul Husna yaitu Al-Khaliq dan Al-Ahad. Nah, kan itu. Oh, supaya supaya anak-anak siswa itu dapat mengenal Allah melalui ciptaannya, Pak. Iya. Hmm. Ya maksudnya kalau fokus Bapak kan bukan pada membacanya, tapi mengenalnya. Hmm. Mungkin Bapak tadi udah menjelaskan mengapa dipilih alkoholik. Nah, karena tadi kan udah dijelaskan supaya menerangkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di sekitarnya. Mungkin ya, Pak Saddam gitu ya. Iya, Pak. Oke. Kalau Al-Ahad, Maha Esa, Pak. ya, mengapa itu yang dipilih dari 99 itu? Itu untuk menjelaskan kepada siswa atau peserta didik bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pencipta atau yang Maha Agung, yang Maha Kuasa. Itu, Pak. Tidak ada lagi Tuhan. Oke. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hmm. Eh, Selain Bapak menjelaskan di kelas, nah, kalau di kelas kan mengajar, pasti nanti penjelasannya kan pengertian-pengertian, konsep-konsep lah yang sifatnya teoritis. Nah,
Kalau misalnya dalam kehidupan nyata, apalah yang Bapak buat sehingga pemahaman mereka terhadap rukun iman itu yang kita sebut tadi Asmaul Husna, Al-Khaliq dan Al-Ahad itu, apalah yang Bapak buat? Kalau di dalam kehidupan nyata, Pak, sebelum memulai pelajaran itu saya akan membuat apa dulu persepsi kepada anak-anak itu untuk mengeluarkan anak itu ke lapangan, Pak, untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah, seperti contohnya langit, melihat gunung-gunung. Siapa ya kira-kira yang menciptakan itu? Dibuatkan pertanyaan pemantik kepada anak-anak sebelum memulai pembelajaran itu, Pak. Dirangsang dulu, Pak, apa yang melalui orientasinya itu, Pak. Ikatan awal. Oke. Nah, Jangan mengeluarkan ya Pak, membawa. membawa membawa anak-anak ya. Nah, kalau Gitu, Pak. mengeluarkan Nah, terlalu agak-agak agak keras bahasanya kan Pak, membawa anak-anak keluar. Jadi ditunjukkanlah semua ya ciptaan-ciptaan Allah itu. Nah, dari ciptaan Allah itu dimaknailah dari situ bahwa Allah itu betul-betul Al-Khaliq ya Pak. iya Pak ya. Apalah yang paling berkesan rasa anak-anak Pak dari apa yang Bapak buat itu terkait dengan Al-Khaliq itu? Yang paling berkesan bagi anak-anak itu Pak, dalam belajar itu, karena saya dalam belajar itu juga menunjukkan foto-foto Pak, gambar-gambar yang menarik perhatian mereka Pak, sehingga pembelajaran itu bisa menarik dan Gambar oh, gambar apa itu Pak? gambar-gambar berbentuk apa Pak? Oh, ada hewan, ada gunung, ada apa semua kan Pak? Oh, sungai gitu ditunjukkan pada anak-anak. Ini gambar apa? Yang ini gambar apa? Kira-kira siapa yang menciptakan ini semua? Jawab mereka Pak dengan lantang Al-Holi, oh Allah katanya gitu Pak kan. Nah, jadi merangsang mereka itu Pak. Kalau Al-Ahad apa Nah, yang Bapak buat tadi kan dibawa ke iya. lapangan. Nah, Nah, ditunjukkan cita-cita Allah. Kalau terkait dengan Al-Ahad apa yang kalau Al-Ahad dilakukan, Pak? itu menjelaskan Pak, menjelaskan surah Al-Ikhlas gitu Pak, menghafalkan Hmm. Allah wahda, menjelaskan bahwa Allah itu Esa artinya tunggal gitu pada anak-anak. Kalau masih ada yang percaya pada yang lain kayak selain Allah berarti dia syirik gitu Pak. Hmm. Ya, nah itu bisa lah itu Ah, teoritis dipahami anak-anak. iya. Kalau dihubungkan dengan kehidupan nyata yang ada di sekitarnya, apalah yang Bapak buat? Tadi kalau tentang Al-Khaliq, Bapak tunjukkan langit, Bapak tunjukkan gunung-gunung dan lain-lainnya. Kalau terkait dengan Al-Ahad, apalah yang Bapak buat? Yang seperti itu. Apa ini? Mem- Menjelaskan kepada anak itu Pak, ada contohnya agama-agama yang lain yang menyembah patung, menyembah berhala, menyembah ini kan membedakan membedakan itu dan menjelaskan itu kalau bahwasanya bukan itu Tuhan yang sebenarnya, tapi ada Allah itu Pak. Ada Bapak-bapak rupanya orang itu nengok patung, nengok apa? Tidak Bapak, cuman kadang Sadam menjelaskan waktu dalam pembelajaran itu pernah menonton televisi ini gitu Pak kan. Nah, nah, Jadi nah, nah. ada Terbawa mereka itu Pak, ditampilkan. imajinasinya ke dalam film gitu. Oke, oke. Nah, Jadi kalau tidak bisa dalam dunia nyata, bisa contoh-contohnya misalnya lewat media-media yang lain ya Pak. iya Pak, iya, betul Pak. Apa sumbernya ini? Sumber materi pelajarannya Pak? Buku Buku paket. buku paket Pak, buku pelajaran kelas 1 SD. Hmm. Oh, ini untuk kelas satu ya Pak? Iya Kelas Pak, satu. PASEA. Jadi kalau kan pembelajarannya kita bawa ke alam langsung, kan lebih bermakna, Iya Pak, kan lebih gitu Pak. bermakna. Nah, Lebih semangat lagi Pak. karena kalau mereka diceramahi belum masuk. Iya Nah, Pak. tapi kalau misalnya kita bawa ke alam nyata, ditunjukkan kayak Bapak bilang tadi, langit, bisa dia tetap kita lihat tinggi, ah, berbeda dengan misalnya ada langit-langit rumah, Iya, kan itu ya. Langit dengan langit-langit rumah kan beda, Pak. beda Kalaupun Pak. dia sama-sama di atas dan tinggi, kalau Heeh. langit-langit rumah
ada penopangnya, ada tiangnya, kan itu Langit ya. tanpa kantungan gitu Pak, tanpa tiang. Nah, Nah, maksudnya dengan contoh-contoh itulah kita menanamkan kepada anak-anak supaya dia yakin, oh itu ciptaannya Allah, Al-Khaliq. alkoholik, iya Gitu. Pak. Selain buku paket, apa lagi yang Bapak tunjukkan atau Bapak arahkan kepada anak-anak? Misalnya, apakah misalnya atau apalah yang udah Bapak lakukan? Hmm. Pakai PTT Pak, penggunaan PowerPoint gitu Pak. Yang saya bilang tadi seperti gambar-gambar yang Ya, ada. itu itu dari Bapak. Nah, Nah, kalau misalnya orang itu misalnya yang melihat sendiri, anak-anak pun kan sekarang udah pintar-pintar, Pak. Bisa nonton, bisa apa namanya? Searching-searching. Atau ada mungkin yang Bapak arahkan. Coba lihat YouTube ini. Ini gitu. belum Bapak Atau karena apa? masih kelas 1 Pak. Pas CA, belum ku suruh ke situ Pak. Masih Iya. apa sekilas yang nyata-nyata aja Pak yang nampak. Oke. Karena gini, anak-anak pun kita katakan kelas 1 karena di tangannya HP, kan itu ya Pak, Android bisa kita manfaatkan menjadi media dia untuk belajar. Kita cuman membilang aja sama anak-anak. Itu Oke, kalau ya, Pak Sadam. oke Pak. Tadi disebutkan tadi terkait dengan Al-Khaliq dan Al-Ahad ya. Nah, mengenal Allah. Gimana kalau misalnya dari materi-materi itu dihubungkan dengan munculnya nilai-nilai moderasi beragama? Gimana caranya? Ada yang Bapak sampaikan. Tadi kan ada apa namanya? Tadi surah Al-Ikhlas. Atau gimana Bapak buat? Oh, menjelaskannya di dalam surah Al-Ikhlas itu Pak tentang artinya itu Pak, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak, tidak pula diperanakan dan tidak ada yang serupa dengan Allah, yang tidak bisa menyerupai Allah gitu Pak. Kalau yang ada kaitannya dengan moderasi beragama, udah ada sampaikan ke anak-anak? Surah Al-Kafirun Pak itu dijelaskan juga tentang toleransi beragama terhadap anak-anak Pak. Toleransi umat beragama. Mm-mm. Iya Pak, terus moderasi beragama itu menjelaskan pada anak-anak itu bahwasanya kita harus saling menghargai antara sesama siswa walaupun berbeda agama gitu Pak. Kalau terkait dengan materi yang Bapak sampaikan, ada nggak ada dihubungkan? Tentang keesaan Tuhan Pak, Iya, menomorsatukan Allah lah Pak, mengedepankan Tuhan Allah Maha Pencipta itu Pak, dan menghindari sifat-sifat yang berbentuk ekstrim Pak. Contohnya yang bully atau pemberkelahian anak-anak gitu Pak. gitu ya Pak. Eh, Apalah kira-kira ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan materi yang Bapak sampaikan? Cobalah dulu Bapak baca dulu. Sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Surah Al-Kafirun Pak. Yang ada kaitannya dengan materi Bapak. Al-Ikhlas Pak tadi. Qul huwallahu ada. Al-Ikhlas Oh, Pak bisa. boleh-boleh. Karena materi Bapak kan. Hmm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Oke, silakanlah Bapak tulis dulu yang Bapak baca itu. Jangan melihat teksnya ya. Iya Pak.
Sudah Bapak? Oke, coba Pak tunjukkan. Nampak Bapak? Nampak-nampak. Hmm. Udah. Saran saya kalau terkait dengan baca Al-Quran dan tulisannya, kalau membacanya, saran saya ya Pak Saddam ya. Boleh Hmm. Pak, boleh Mas. Saya terima itu Pak. Demi perbaikan Pak. Makhrajnya Iya, dan tajwidnya juga ya, biar lebih halus ya Pak ya. iya Biar Pak lebih ya. halus. Kemudian penulisan ayatnya itu mungkin sering menulis, maka akan lebih rapi dan lebih cantik nanti tulisannya Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Itu aja mungkin dari saya Pak Sadam. Mungkin Bu Magdalena, sekian untuk Pak Sadam. Saya persilakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Satar, Pak Sadam. Hmm, tadi terkait dengan Asmaul Husna juga nih ya. Iya Bu. Materi apa tadi? TBL Bu. Rukun iman. Rukun iman. Rukun iman. Oke, silakan Bapak berikan contoh lah ya. Simulasikan gitu, praktekkan eh, model pembelajaran PBL-nya dengan materi ini. Praktek mengajar Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anakku semua? Yang baik dan yang soleha, yang tampan, yang cantik-cantik. Alhamdulillah kabar anakku semua baik-baik saja. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan melihat dulu bagaimana kondisi bangkunya semua. Aduh, rapikan dulu Soleh itu bangkunya, rapikan dulu semua ya nak. Betapa itu barisannya itu kayak ular itu. Rapikan dulu. Iya, seperti itu baru bagus. Karena dengan suasana kelas yang bagus dan indah akan belajar yang nyaman juga. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Ayo, ketua kelas, pimpin doanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, nak, ayo. Iya. Oke, doa selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan melihat dulu, menanyakan ketua kelas dulu. Ketua kelas siapa yang kehadiran ini? Alhamdulillah tidak ada yang hadir. Ya mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengulang lagi dulu, menanyakan dulu pada anakku semua, pelajaran kita minggu lewat apa, Nak? Iya, rukun Islam. Oke. Sekarang sebelum mulai pelajaran, Bapak ajak dulu anakku semua. Ayo ikuti Bapak dulu untuk keluar ke halaman sekolah kita. Ayo, ayo, ayo semuanya. Oke, anakku semua perhatikan ke atas, ke langit. Apa benda yang ada di sana kalian lihat? Langit. Terus apa lagi? Awan. Betul. Terus lihat ke samping sana. Ke samping sana apa? Ada sawah. Betul. Ada lagi apa tuh? Gunung, iya betul. Oke, ayo kita masuk lagi, kita masuk lagi. Iya, yang rapi, lipat tangannya ya, nak. Oke. Kenapa Bapak itu mengajak kalian untuk keluar dari halaman sekolah, dari ruangan kelas ini? Siapa yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Itu Bapak bawa kalian untuk keluar itu, ke halaman itu, memandang langit, memandang sawah, memandang gunung itu semua. Karena materi kita ini adalah tentang rukun iman, nak. Ya, tentang rukun iman. Kemarin kita belajar tentang rukun Islam, sekarang tentang rukun iman. Dari tadi kalian melihat langit, ada gunung, ada sawah, ada awan. Kira-kira semua itu siapakah yang menciptakan itu? Nak semua anakku yang soleh dan soleha?
Allah. Siapakah Allah itu sebenarnya? Nah, disinilah kita memasuki pelajaran kita yang bertema dengan rukun iman. Iya, betul. Dan sekarang anak-anakku semua, di sini coba lihat ke papan tulis mengenal Allah. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita bisa mengenal Allah itu dari ciptaannya. Dari ciptaannya itu ada langit, ada bumi, ada matahari, ada semua alam semesta ini. Yang menciptakan itu adalah Allah, ya kan? Nah, sekarang sebelum kita masukinnya lagi, lebih jauh lagi mengenal Allah dengan melalui Asmaul Husna lagi, ya kan? Nah, sekarang kita ikuti Bapak dulu. Perhatikan ke depan. Di sini ada rukun iman. Rukun imannya ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada iman kepada Allah, mengenal Allah melalui ciptaan Allah. Tadi ya udah kita jelaskan, Bapak jelaskan bahwasanya kita dapat mengenal Allah itu dari ciptaan Allah. Yang kedua, mengenal Allah itu dari Asmaul Husna. Tahu nama-namanya? Oke, Ada. saya potong ya Pak. Boleh, Bu, boleh, Bu. Saya potong. Eh, Model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu yang dituntut, yang ditagih kepada orang Bapak itu pada mahasiswa adalah PBL dan PJBL. Ya, Nah, Bu. Bapak pilih satu PBL. PBL, Ya. Problem Based Learning. Tapi dari tadi kata-katanya gitu. Nah, sudah dengar ya penjelasan Bapak tadi gitu kan? Oh. Nah, di mana nih letak siswanya mengalami proses pembelajaran kalau gurunya menjadi satu-satunya sumber belajar mereka? Di mana problem based learning-nya? Gitu, Pak. Problem based learning-nya itu terletak siswanya di dalam tadi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya, Bu. Itu dari yang tadi melihat ciptaan Nah, Allah. kalau Bapak mengatakan itu adalah problem based learning, berarti belum bisa dibedakan dengan metode tanya jawab, nih, Pak. Kalau itu tanya jawab tuh, Pak. Hmm. Metodenya tanya jawab. Bapak kasih pertanyaan, mereka jawab gitu. Ini Pak, problem based learning itu menunjukkan gitu, merumuskan, Suatu masalah. mencarikan masalah yang mau mereka pecahkan gitu. Kenapalah Allah itu ada? Buktikan dulu Allah itu ada. Nah, silakan didiskusikan gitu. Gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, apalah bukti-bukti Allah itu ada? Kan gitu tadi. Jadi siswanya dikasih masalah, mereka mencari jawabannya melalui sumber-sumber belajar yang Bapak tunjukkan tadi. Bapak suruh mereka discovery atau inquiry gitu kan, Ah, keluar. Nah, amati dulu. Nah, coba sumber belajarnya alam. Nah, apa bukti apa yang kalian lihat di sana? Mereka kumpul. Oh, buktinya ini, buktinya ini. Dah, tuliskan jawabannya di dalam kertas, buat puisi atau apalah gitu kan. Nah, itu kan diferensiasi produk ya, Pak, ya kurikulum harusnya merdeka. kan. Iya, Bu. Nah, ini tetap juga Pak Sadam nih yang pintar nih gitu. Kenapa? Karena gurunya nih yang menjawab, gurunya yang membuat masalah gitu kan. Bukan siswanya yang disuruh untuk berpikir kreatif, berpikir kritikal gitu kan. Nah, jadi saya melihat bahwa PBL-nya belum terlaksana di simulasi ini gitu Pak. PBL-nya. Iya, Bu. Nah, Insya jadi Allah. bedakan dengan tanya jawab tadi gitu Pak. Kalau tanya jawab dia respon, dikasih persoalan dia jawab gitu.
Kalau dia PBL, Bapak kasih masalah, masalah itu mau dipecahkan sama mereka gitu. Dengan cara berkelompok kah? Eh, dengan cara individual kah? Gitu kan? Bu izin dulu Bu, karena masih pas A itu Bu, menurut Sadam kalau dikasih masalah terlalu apa kalau nggak dijelaskan dulu Bu? Ya tetap saja lah kalau begitu Pak namanya teacher orient gitu. Oh, Kan Bapak tadi bisa apa namanya kasih tontonan video gitu kan? iya. Ini loh, di dalamnya ada penjelasan. Bukti-bukti kalau Allah itu ada adalah satu, ada gunung, ada langit, ada apa gitu. Kan mereka tuliskan jadinya gitu. Nah, ini bisa baca buku cerita tentang adanya Allah itu dari buku cerita gitu. Dari buku ajar atau buku ya buku apalah yang Bapak buku cetak tertentu gitu kan. Dari situ diambil gitu. Jadi satu sumber belajarnya video, satu lagi sumber belajarnya buku, satu lagi sumber belajarnya apalah gitu, Pak. Nah, jadi soal mengelola pembelajaran ini aja sebenarnya, Pak, bisa berdiferensiasi sehingga siswanya punya banyak hal yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap persoalan yang Bapak munculkan gitu. Iya Bu. Bisa juga pertanyaannya kan dari mereka sendiri misalnya kan. Nah, tapi kan itu jarang ya, jarang ya. Biasanya PBL itu udah ditentukan dulu sama gurunya sesuai dengan CP-nya gitu. Iya Bu. Hmm, ya, itu kalau itunya belum dilaksanakan berarti merdeka belajarnya belum terlaksana nih Pak semaksimal mungkin. Nah, jadi saya harap Pak Sadam juga harus melatih, bukan cuma melatih ya, membuang dulu, membuang mindsetnya bahwa Bapak itu bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Iya Bu ya. Itu. Habis Diperbaiki dong Pak, insya Allah energi Bapak diperbaiki. kalau kalau ceramah terus gitu, siswa. Nah, itu satu Pak yang harus Bapak ubah ya Pak ya. Iya Bu, insya Allah diperbaiki Bu. Nah, supaya lebih bagus nanti di PPL gitu. Kalau sampai saat ini masih masih apa namanya melakukan seperti itu, tetap teacher oriented gitu Pak. Nah, Bapak terus nih yang Masih berkembang gurunya ya gitu. Bu ya. Hah? Masih teacher, masih gurunya yang berorientasi gitu. Iya Pak. Masih senternya ada di guru, pusatnya masih di guru gitu, bukan di siswa. Siswanya yang pada dengar aja gitu Pak. Paling tadi menjawab pertanyaan Bapak, apa ini? Oh sawah, oh ini gunung, oh ini langit, oh ini apa gitu kan. Tapi mereka nggak berpikir gitu. Kan itu yang dilihat gitu ya Pak ya. Nah, kita sementara mau menumbuh kembangkan kemampuan siswa mempertanyakan bahwa ini bukan bukan apa namanya belum tentu kebenaran gitu kan. Nah, itu kan critical thinking, baru creative thinking gitu ya. Tadi lah mencari bukti-bukti itu kan creative thinking Creative itu. thinking Bu. Iya, kalau kritikal kan mempertanyakan sesuatu. Coba munculkan pertanyaan gitu terkait dengan adanya Allah gitu kan. Munculkan pertanyaannya buat siswanya bertanya gitu. Nah, saya kira gitu ya Pak Sadam ya. Iya Nah, Bu ya. mindsetnya ubah dulu, baru implementasikan dan terintegrasi gitu Pak antara CP, materi, Oke. model pembelajaran, kemudian penggunaan IT-nya, Pak, video, YouTube, misalnya kan, link-link gambar, gitu kan, pakai quizzes, misalnya kan siswanya suka pakai quizzes mungkin ya, Pak ya. Ya, oke lah kalau misalnya di daerah Bapak sangat terbatas gitu kan. Nah, tapi kan bisa misalnya bisa saja ini Bapak ambil dari Bapak buat dari
dari kuisis loh. Ini Bapak buat dari aplikasi teka-teki silang gitu kan. Nah, silakan diisi gitu. Gitu. Ada aja dari PowerPoint kemarin itu Bu. Ada PPT-nya Bu. Iya, Pak. Itu kan kalau itu udah biasa lah ya, Pak ya. Maksudnya kalau siswanya kinestetis gitu, gaya belajarnya Pak, gaya belajar kinestetik gitu. Dia kan perlu menggerakkan anggota tubuhnya untuk belajar. Ya, tadi lah dengan cara mengisi TTS misalnya kan. Nah, mengisi kuisis misalnya kan yang Bapak download misalnya atau Bapak buat fotokopiannya handout-nya gitu kan. Tapi Bapak sebutkan ini Bapak ambil dari ini loh, ini Bapak buat dari kuisis loh gitu. Supaya kayak kami tahu bahwa Bapak sudah menggunakan IT gitu. Nah, kalau dalam penjelasan simulasinya nggak terungkap itu Pak, berarti Bapak belum memanfaatkan IT untuk pembelajaran. Nah, tadi saja video nggak ada disebutkan gitu kan. Ayo kita nonton video dulu yuk, gitu kan. Yang diajak itu inquiry, discovery gitu kan. Nah, menemukan yang di sekeliling mereka. Saya kira gitulah ya Pak Sadam ya. Iya Bu, Terus ya diperbaikilah apa yang kurang dari Insya Allah diperbaiki Bu. masukan-masukan yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang, terutama di PPL-nya. Dan saya Iya Bu. berharap Pak, apa namanya ya, contoh-contoh dari teman-teman yang batch sebelumnya itu gitu. Itu bukan bukan berarti satu-satunya yang benar gitu ya Pak ya. Nah, terkadang masih banyak yang yang lemah gitu kan. Nah, diperbaiki sendirilah gitu. Iya Bu. Oke ya Pak, saya kira itu Iya Bu. Makasih Bu. sebagai penutup untuk ujian kompre kita hari ini. Selamat sudah sampai pada tahap ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan Bapak menjadi guru yang profesional. Amin. Amin Bu. Makasih Bu. Oke, saya kira sampai di sini, Pak. Ya, karena nggak ada yang lain, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Dan membacakan doa Makasih Bu kafaratul Bapak. majlis. Makasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bu, astaghfiruka. digabungkanlah ke grup utama ya Bu ya. Ya, boleh. Oke.